Hai. Selamat siang. Siang. Boleh perkenalan dulu, Kak? Nggak boleh? Perkenalan. Boleh. Oke, halo, nama saya Amorina Putri Tariska Wirasetia, biasanya dipanggil Amor, dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Mahendra Zulkifli, kalian bisa kenal sama Hen. Saya dari Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Nama saya Rani Aulia Rahmatillah dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya lalu Muhammad Bagus Oktora Ramadan Putra, bisa dipanggil Rama, saya dari angkatan 2022 Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Bayi Dinda Febrina, biasa dipanggil Ryu, dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Oke, nama saya Yogi Prayudi, dari angkatan 2019. Kak, selama puasa ini ngapain aja? Ya, kegiatannya sama sih kayak biasanya, kayak kuliah dan sebagainya gitu. Cuman emang banyakan ngabisin waktu selain kuliah tuh rebahan sih. Kayak biasa sih, tapi lebih tepatnya kalau puasa kan lemes kan. Terus kayak apa-apa tuh malas, jadi kebanyakan main HP, buka sosmed, atau main game lah, atau nonton mungkin kalau di rumah. Kalau di luar ya ngumpul bareng teman, tapi kalau ngumpul biasanya diajakin megat aja sih. Itu yang takut, makanya jarang ngumpul di luar. Astagfirullah. Apalagi main sama Umam. Karena puasa kali ini kita aktif kuliah ya, jadi ya kuliah, terus kerja kelompok sama tidur sih di rumah. Ya, selama berpuasa ya biasa sih main gadget, olahraga, tidur, ngerjain tugas, itu aja sih biasa. Selama puasa ini saya rebahan sih lebih banyak, sama main HP. Tiduran, mungkin istirahat. Karena sebelum puasa kan lebih banyak kegiatan di luar gitu kan. Di puasa kali ini kakak ngerasa produktif nggak? Atau malah sebaliknya? Kurang kayaknya. Kayaknya tiap tahun puasa sama aja, nggak produktif. Lumayan produktif. Produktif dan nggak produktif sih, setengah-setengah begitu. Sebaliknya sih, saya nggak produktif sama sekali. Produktif sih lumayan produktif ya, baca-baca jurnal. Cuman kayaknya lebih banyak nggak produktifnya sih. Nah, sekilas info nih, Kak. Selama bulan puasa, aktivitas arus internet biasanya meningkat karena orang-orang lebih banyak beraktivitas di rumah dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu melalui gadget mereka. Nah, TGM Research udah ngelakuin survei ke 816 responden yang berusia sekitar 18 sampai 55 tahun di Indonesia pada Februari tahun ini. Berdasarkan hasil survei tersebut, 98% respondennya itu mengonsumsi media melalui ponsel mereka selama Ramadan. Kakak ngerasa nggak kalau selama di bulan Ramadan ini lebih banyak ngabisin waktu lewat HP? Iya, ngerasa. Kerasa banget. Iya, tiap bulan Ramadan sih. Iya sih, kadang lewat HP sih lebih banyak gitu, menghabisin waktunya. Iya, ngerasa banget. Iya, kerasa banget sih. Maksudnya interaksi sama teman-teman juga, kayak kita semua sama gitu. Lebih banyak yang di rumah, apalagi siang-siang. Kalau keluar ntar diajak megat. Biasanya kakak ngelakuin apa aja sih kalau emang nggak pegang HP gitu? Keluar kamar yang jelas, mungkin main sama kucing atau main sama keluarga. Biasanya sih olahraga gitu, kayak jogging atau enggak sepedahan, biasanya gitu sama teman-teman. Palingan tidur sih. Biasanya keluar rumah gitu, jalan-jalan, kadang olahraga, pergi ke tempat lain, lari gitu sih. Kadang main sama teman ke kampus gitu karena gabut, kerjain tugas, itu aja sih. Kalau nggak megang HP, biasanya saya bersih-bersih sih. Biasa mungkin bantu-bantu orang tua, bersihin kamar, terus ya nyanyi-nyanyi nggak jelas gitu, main gitar. Mas musisi ya? Menurut kakak, komunikasi langsung dengan orang lain terasa berkurang nggak? Mengingat lebih banyaknya waktu yang dihabiskan menggunakan handphone masing-masing. Iya, jadi kan kebetulan di rumah itu bentuknya tuh kayak per kamar tuh dipisah-pisah gitu. Jadi gimana ya jelasinnya tuh? Iya, terasa sih. Iya, berkurang. Keseringan sih ya berkurang, tapi beberapa waktu itu ada saat-saatnya ngumpul sama temen, tapi tidak setiap hari sih kalau bulan puasa. Soalnya kan menghindari kelelahan juga, soalnya nanti takut refleks minum gitu. Iya benar, terasa berkurang banget sih. Karena ya namanya lewat gadget itu kita lebih
lebih fokus ke diri sendiri sih, nggak kurang ngerasa interaksi sama orang lain, padahal itu yang kita perluin tuh interaksi orang lain. Benar-benar kerasa sih kurang banget, karena kayak sebelumnya tadi ketemu sama orang pun mulai agak jarang gitu, kecuali mungkin malam interaksinya baru lebih ke arah komunikasi interpersonalnya lebih jalan gitu. Nah, Kak Sedi tahu nggak di satu hari itu bisa ngabisin berapa jam main HP-nya? Belum ngecek sih, cuman yang jelas banyak. Banyak, cuman nggak pernah ngitung. Kayaknya sih kira-kira hampir 6 sampai 7 lah. Terakhir sih 14 jam. Kadang ada 5 jam lebih atau kurang mungkin. Soalnya kan habis jam-jam terawih tuh biasanya main HP, jadi sampai sahur biasanya kelolosan gitu. Soalnya kalau tidur takutnya nggak sempet sahur. Oh, jadi karena takut Ya. sahur jadi main HP gitu. Main HP terus sampai sahur biasanya push rank. Sehari mungkin bisa lebih dari 12 jam sih kayaknya. Baru nih, kakak tahu nggak hari ini sebenarnya mau ngapain? Enggak. Nggak tahu mau diapain. Oke, jadi mulai hari ini kakak akan melakukan sebuah individual eksperimen yang dimana nanti bakal mengharuskan kakak untuk berpuasa, namun bukan sekedar puasa. Gimana? Oke, nanti kakak akan diminta untuk memperlihatkan jumlah screen time pada device kakak. Nah, dari sini bakal kelihatan tuh di HP kakak lebih banyak habisin di aplikasi apa aja selama 1 minggu menjalankan ibadah puasa sebelumnya. Oke. Yang selanjutnya, kakak akan melakukan puasa dari aplikasi-aplikasi tersebut yang sekiranya mendatangkan efek negatif dan membuat kakak menjadi nggak produktif selama puasa. Seperti misal, kalau emang rata-rata kakak di HP-nya tuh ngabisin banyak waktu di sosial media, maka nanti kakak akan berpuasa sosmed. Oke. Yang tadi kakak bilang, kalau kakak lebih banyak ngabisin waktu di Mobile Legends ya kak? Iya, benar. Seminggu, itu 20 jam. Aduh, libur plus keren. Nah, biar lebih tahu, kakak bisa nunjukin screen time HP-nya nggak kak? Oh, boleh. Sekarang ini. Iya. Bisa. Oh, boleh. Disuruh kak. Ya. Ya guys, makan guys ya. Dengan jumlah screen time yang tinggi itu, kira-kira aplikasi apa aja yang membuat kakak tuh jadi lebih kurang produktif? Yang saya lihat tadi si TikTok paling banyak. Yang biasanya paling sering pakai tuh TikTok. TikTok. Iya. TikTok sih. Iya, TikTok. 3 aplikasi sih, Instagram, TikTok, sama WhatsApp. Kebanyakan sih karena waktu itu Mobile Legends baru reset season jadi langsung nge-push rank. Push rank. Ya, betul. Begadang, push rank Mobile Legends. Ya, begadang. Kalau di sini Mobile Legends sih emang bener sih. Kadang nyari materi, ada notifikasi dikit buka, kan? Nah, individual eksperimen ini berlangsung selama 1 minggu kak. Terhitung dari hari ini, Sabtu 1 April 2023 sampai dengan Sabtu minggu depan. Nah, kakak boleh untuk tidak melanjutkan eksperimen ini sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau emang kakak tidak sanggup, boleh untuk memberhentikan eksperimen ini. Oke. Sabtu 8 April 2023, kakak akan diundang ke Bali untuk menceritakan mengenai individual eksperimen yang telah kakak jalani selama 1 minggu. Oke, baik. Siap. Jadi gimana? Sudah siap untuk melakukan eksperimen ini? Berat sih tapi sanggup. Sanggup Ya, ya? sanggup. Iya, siap. Harus siap sih. Ya. Siap. Sudah siap, puasa siap, ini juga siap, mati pun siap. Siap. Insya Allah. Halo, ini tanggal 1 April. Baru hari ini tadi wawancara, langsung kita mulai untuk tidak scroll TikTok. Coba diam dulu. Nah, ini kita sekarang mau produktif ya teman-teman, kita belajar untuk UTS hari Senin. Alhamdulillah akhirnya produktif. Jadi temenin saya nugas ya buat malam ini bukan tugas sih, tapi ini tuh kayak UTS tapi dalam bentuk tugas.
lumayan sulit ya untuk yang namanya puasa dari sosmed gitu. Hari pertamanya itu nggak begitu sulit sih, karena kan saya banyak kegiatan ya hari itu, banyak kegiatan di luar, jadi ya nggak terlalu sulit lah untuk tidak buka sosmed hari itu gitu. Kemudian hari kedua, nah di sini hari kedua yang mulai tantangannya. Halo, ini hari kedua kita menahan diri dari sosial media. Dan sekarang ini jam berapa sih? 4.40. Kayaknya jam 4.40 dan kita sekarang lagi di Lotte Mart. Lagi ngabuburit mencari belanjaan untuk rumah sambil nunggu buka puasa. Di hari kedua ini agak bosen sih ya nggak lihat sosial media. Cuman so far masih bisa ditahan. Oke, dah. Halo, selamat siang. Jadi siang ini saya mau pergi beli kebutuhan yang gak ada di kos. So, temenin saya dan sampai jumpa di tokonya. Bye-bye. So, kita mau beli apa ya? So, jadi udah ya, ini aku pasir dulu, bye-bye. Aduh, gue capek banget karena gue bingung sih nggak buka TikTok sama gue. Tapi untung banget teman-teman gue pengertian banget sama gue diajarin main futsal nih. Kalau nggak gitu gue nggak bakal kuat sih. Mungkin doain gue. Nih hari ini sih baru main HP 3 jam ya. Buka WA 40 menit. Buka note juga sekitar 30 menit karena ngerjain tugas di sana dulu baru dimasukin ke Word. Hari Jumat. Bangun sebelum Jumatan, sholat, tidur lagi ya. Ini hari ketiga dan hari ini saya UTS 3 matkul dan satunya statistika, which is saya tidak suka. Bukan nggak suka sih, tapi sangat menguras otak gitu ya. Dan biasanya kalau dalam kondisi yang stres kayak gini saya buka sosmed, tapi sekarang nggak bisa gitu. Dan mau mencari sumber refreshing yang lain juga kayaknya capek deh. Mau gambar atau mau main musik atau mau ngelukis juga tuh kayaknya menguras tenaga juga gitu, karena nggak bisa dilakukan sambil rebahan. Jadi sekarang saya bingung harus ngapain. Ya, begitu perkembangannya pada hari ketiga. Jadi kesimpulannya kalau lagi stres itu emang bisa kita hilangin dengan cara melakukan aktivitas lain, which is mungkin melukis dan sebagainya yang kayak aku sebutin tadi. Cuman kadang energi badan kita tuh juga capek gitu fisiknya, nggak cuman ini doang. Oke, gitu perkembangannya di hari ketiga. Karam lagi ngapain nih? Nggak ada nih, lagi ngobrol sama teman-teman. Oke. Diskusi apa tuh? Buat UTS besok ini. Oke. Gimana puasa sosmednya? Udah lancar apa gimana? Ada kendala? Cari tekanan batin dikit nggak bisa buka TikTok. Kesulitannya apa? Nggak notifikasi. Oke. Gini soalnya yang di One Piece tuh saya tonton nih kan. Luffy ini kan jadi kapten. Kemarin hari ke-5 karena kerkom ya, kerja kelompok, strategi komunikasi, bikin market, jadinya saya jarang buka HP ya, dan nggak terlalu sulit sih untuk puasa sosmed gitu. Kemudian hari ke-6 juga sama, karena saya kerja kelompok banyak di luar gitu juga, jadi nggak terlalu sering buka HP, so nggak terlalu sulit juga untuk puasa sosmed dan masih lancar puasanya. Sedangkan
hari ke-7 sekarang. Hai, jadi perkenalkan ini my favorite things, my favorite doll. Hai. Jadi tadi kan udah bersihin muka, terus sekarang mau tidur. Nah, ini tadi udah ngerjain tugas dari Bu Vira, tapi nggak ke-record. So sorry. Ini tugas UTS-nya. This is my last day. Bisa buka TikTok? Nggak boleh gitu. Kita harus tetap kurangin intensitas buka TikToknya. Halo, ini hari keempat dan saya hampir menyerah karena stres ya, nggak ada sumber refreshing yang biasanya dipakai gitu kan. Biasanya kalau stres mendistract diri gitu kan dengan TikTok, dengan sosial media. Dan kebetulan sekarang juga lagi banyak-banyaknya tugas, banyak pressure, dan kebetulan juga lagi kurang sehat karena malam habis begadang. Tapi saya mencoba untuk melawan rasa mager gitu ya, dan rasa lemes karena puasa juga, nggak sahur semalam. Keluar kamar, jalan-jalan, main sama kucing. Iya. Dan melihat view rumah. Iya, rumah saya di bukit guys. Dan itu nanti kalau mood bisa main gitar juga, kalau mood sih. Aduh, di nyamuk. Oke, gitu aja. Doain saya berhasil sampai hari terakhir. IG tuh Astaga, TikTok ada IG di HP YouTube. Lihat, mungkin standby HP buka WA kan? No. Set, kan buka DM, lanjut scroll. Asik. Challenge-nya sedikit merubah kebiasaan saya jadinya. Yang biasanya buka sosmed, jadi sekarang mungkin bisa buka usaha kayak. Selama puasa sosmed ya hampir dibilang nggak ngapa-ngapain lah. Mungkin bisa saya buat satu konten YouTube kayak yang di satu konten di YouTube yang 2 jam nggak ngapa-ngapain tuh, mungkin bisa saya buat konten gitu tuh kemarin. Halo Kak, Hai. apa kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah puasanya lancar. Alhamdulillah baik. Mas Rama ya? Iya mas. Alhamdulillah baik-baik. Lumayan baik sih. Alhamdulillah, astagfirullah. Oke Kak, jadi gimana nih rasanya setelah mengikuti eksperimen puasa selama seminggu? Ya rasanya lumayan berat ya. berat. Godaannya banyak sekali. Ada susahnya, ada gampang juga. Susah sih, lebih banyak susahnya. Agak bingung lah hari-hari pertama ngejalanin puasanya. Bisa dibilang lebih aktivitasnya mungkin lebih ke real life, kayak olahraga, terus ngumpul sama temen. Rasanya cukup melelahkan. Hasilnya lumayan baik, terus saya lebih produktif dari minggu kemarin sih. Kayak mau nyicil tugas bisa enak gitu, terus mau ngerjain tugas enak, tinggal dikerjain tanpa ada gangguan. Puasanya berhasil nggak? Alhamdulillah berhasil. Berhasil enggaknya kayaknya ditentukan sama malaikatnya aja sih ntar. Enggak sih. Bilang berhasil enggak, bilang enggak berhasil juga enggak. Berhasil. Gagal. Iya. Gagal gara-gara apa? Nggak kuat. Kalau boleh tahu, tantangan paling berat waktu ngejalanin eksperimen ini tuh apa Kak? Seringkali mau keluar sepedahan sore-sore tiba-tiba mendung gerimis gitu kan. Ya kalau hari-hari biasa sih nggak apa-apa sepedahan gerimis-gerimis, ini kan takutnya puasa yang beneran terbatal gitu kan. Pengen gatel, rasanya pengen buka TikTok gitu loh. Gatel juga pengen buka Instagram. Jadinya kita beralihnya ya buka Shopee gitu. Bener-bener nggak ada kerjaan sama sekali, nggak ada keluar rumah juga, jadi ya mau nggak mau membatalkan jadi nonton drakor di Telegram.
tantangan paling beratnya itu buka TikTok sih. Jadi menurut aku TikTok itu udah jadi kebutuhan sih sebenarnya. Nggak buka Mobile Legends. Kalau nggak main sosmed, otomatis kalau mau nyari sumber refreshing yang lain kan rada susah gitu ya. Dilihat kalau sosmed itu alternatif yang paling gampang untuk diisi ya. Iya. Buka HP langsung buka Praktis gitu. Iya. Selama mengikuti eksperimen ini ada keseharian kakak yang beda nggak dari hari biasanya? Keseharian udah pastinya sih sedikit berbeda sih ya. Waktu rebahannya itu mungkin agak sedikit berkurang ya. Biasanya main HP itu dia wajib 7 jam ke atas, sekarang malah 7 jam ke bawah mainnya. Paling lama ya 6 jam. Lumayan ada sih, tapi kayak misalkan jadwal tidur Aku sih. kan tipe orang, bukan tipe sih. Kaum orang yang kalau ke kamar mandi tuh ngebawa HP ya. Nah, saking kecanduannya gitu. Nah, terus saking nggak bisa buka sosmednya tuh akhirnya buka Duolingo. Duolingo yang apa sih kayak platform untuk belajar bahasa asing gitu. Jadi kamar mandi pun masih produktif gitu. Keseharian sih ada, karena kan biasanya kalau misalkan gabut tuh main HP atau enggak buka sosmed. Kalau sekarang tuh lebih mikir-mikir lagi buka sosmed, jadi dialihin ke aktivitas lain kayak olahraga atau enggak apa ya, kayak ngelamun gitu-gitu, kayak apa ya. Kak, selama masa eksperimen ini kakak ngerasa lebih banyak berkomunikasi langsung dengan orang lain nggak? Ngerasa lebih banyak sih. Selama puasa sosmed rasanya lebih intens sama keluarga sih, maksudnya lebih banyak ngobrol gitu. Kayak habis puasa biasanya langsung pusereng, ini ngajakin ngobrol ibu bapak gitu kan, jadi ngerasa lebih dekat aja sih. Bener-bener kerasa karena awalnya tuh jarang ngobrol sama mama kan, kayak kalau misal pulang kalau tim tuh ya udah masuk kamar main HP gitu seharian. Tapi kalau kemarin tuh karena puasa sosmed jadi milih buat lebih banyak ngobrol sama mama itu. Kalau sore olahraga atau enggak bantuin ibu di rumah masak gitu kan, yang seru sambil ngobrol gitu kan, cerita-cerita pendewasaan diri gitu kan. Sebelumnya di rumah itu emang pola komunikasinya tanpa sebelum ada challenge ini pun terbiasa pakai HP, WhatsApp gitu. Jadi nggak berpengaruh banyak sih. So mungkin nggak terlalu banyak ya. Tapi saya kan sering pergi latihan gitu. Jadi ya lumayan lah. Nggak pas latihan itu nggak sambil main HP, main scroll TikTok gitu nggak. Iya, soalnya kan biasanya main HP gitu kalau di rumah sampai bisa seharian lah di rumah. Kalau sekarang nih kayak buka puasa, habis itu selesai sholat raweh langsung keluar gitu nyari kumpul-kumpul sama temen, hampir tiap hari gitu. Biasanya sampai sahur baru pulang. Apa efek yang kakak rasakan setelah mengikuti eksperimen ini? Hal-hal yang emang harus diselesain tepat waktu tuh jadi tepat waktu gitu, jadi nggak teledor lagi lah gitu. Iya, nggak nunda-nunda waktu. Ya setelah seminggu sih malah nggak terlalu ketergantungan gitu, kayak mau buka TikTok ya biasa ya jadinya. Yang dulu malah kayak buka TikTok tuh kewajiban, tapi kalau sekarang ya sekedar kebutuhan aja kalau mau buka TikTok, buka Instagram gitu. Sosmed juga penting gitu, cuman ya kayak saya ngerasain sendiri, gunakan saja secukupnya gitu. Ada dua sih efeknya yang tadi itu. Yang pertama lebih produktif dan yang kedua lumayan stres. Efeknya sih ya tadi kayak tidurnya itu nggak larut-larut lagi. Kayak tinggal kalau mau masak ya tinggal masak aja. Nggak kayak ntar dulu mau scroll TikTok 5 menit lagi gitu. Efeknya mungkin lebih seger aja gitu, soalnya tidur tetap sih begadang. Tetap jam tidur tuh nggak bisa dihindarin. Biasanya tapi karena kontak kita sama HP ini berkurang, jadi lebih segar gitu mata gitu. Kan pengaruh radiasi juga. Sebagai orang yang udah ngejalin eksperimennya, kakak bakal ngerekomendasiin ini ke orang lain nggak? Pasti, karena mereka bakal ngerasain banget gitu perbedaan antara mereka yang sering main sosmed, mungkin apalagi yang udah kecanduan gitu kan. Mungkin sih supaya orang-orang yang kecanduan sama sosmed itu bisa paham gitu. Kayak kalau di dunia tuh bukan di HP, di luar juga banyak gitu yang bisa kita temuin. Cobain deh gitu. Biar mereka itu juga kayak saya ada perubahan gitu, nggak terlalu sering scroll sosmed lagi. Mungkin bisa ngerekomendasin, cuman kalau misalkan untuk dia mau atau tidaknya itu terserah dia, soalnya kita nggak bisa ngerubah orang kalau bukan dari kemauan dirinya sendiri.
Sosmed itu kan sebenarnya punya dua wajah ya. Dia yang efek negatif ada, efek positif ada. Nah itu tergantung gimana si pemakainya aja menggunakannya. Kak, ada pesan nggak buat teman-teman di luar sana yang sedang kecanduan main sosmed atau main video game? Oke, teman-temanku yang super. Mungkin ya jangan terlalu fokus ke sana sih, maksudnya kan mereka tuh harus benar-benar tahu gitu prioritas mereka tuh apa gitu. Kurangin sosmednya, banyakin interaksi sama teman-temannya. Diusahain aja jangan terlalu banyak scroll sosmed. Kayak dikurang-kurangin lah, apalagi buat mata nggak sehat. Ya sadar dulu lah kalau itu kurang baik dan pasti berefek kepada produktivitas yang lain, kegiatan yang lain. Jadi kalau udah ada dapat kesadaran tentang itu, sebisa mungkin coba dilatih lah dirinya untuk mengurangi kecanduan itu. Ini buat teman-teman yang kecanduan main game sama main sosmed nih, lebih baik kurangin main sosmednya, kurangin main gamenya. Ingat di luar tuh masih banyak aja kehidupan yang belum kamu explore. Jadi lebih baik kamu habisin waktumu tuh buat menjelajahi dunia luar. Bukan berarti kamu berhenti main game, main sosmed. Kalau seperlunya aja main game sama sosmed. Lihat di sekelilingmu tuh, mungkin banyak yang butuh bantuanmu juga. Mungkin kamu bisa merubah salah satu tatanan dunia. Mungkin kalau kamu sering bersosialisasi di luar gitu. Oke. Seminggu ini contohnya satu, mereka yang tadinya cuma tidur berolahraga di yang lain apa ya? Oh, saya lagi Pak, salah belajar ngedesain juga. Iya bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sekedar puasa, bulan suci Ramadan merupakan momen bagi seluruh umat muslim menjalankan ibadah puasa. Tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari berbagai ucapan maupun perbuatan yang dapat menggugurkan ibadah puasa. Rasa lapar dan juga haus seringkali membuat kita bermalas-malasan dalam beraktivitas sehari-hari. Jangankan untuk beraktivitas yang berat, sekedar untuk ngobrol, berkomunikasi dengan orang lain pun sudah terasa sangatlah berat. Di zaman sekarang yang serba digital, kita lebih sering memilih untuk sibuk sendiri dengan berbagai gadget kita, misal handphone, untuk menjelajahi dunia online. Seperti misalnya, nonton video YouTube, mendengarkan musik, bermain game online, atau mungkin bermedia sosial seharian penuh. Di zaman digital sekarang pun, kita bahkan lebih memilih untuk berkomunikasi dengan orang lain menggunakan media sosial kita, seperti Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya, dibandingkan untuk berkomunikasi secara langsung dengan tatap muka. Padahal, dalam ajaran agama Islam, hablum minallah, hablum minannas, kita diharuskan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjaga hubungan dengan sesama manusia. Tapi, gimana menjaga hubungan dengan sesama manusia kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik? Kalau kita hanya fokus pada gadget kita masing-masing. Inilah yang ingin dirasakan kembali oleh teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi dengan melaksanakan eksperimen puasa dari gadget selama 1 minggu. Jadi dengan mereka hanya berpuasa dari gadget, mereka dapat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hubungan dengan sesama manusia juga dapat. Nah, berdasarkan eksperimen ini, kita dapat menarik pelajaran dan kesimpulan bahwa pentingnya bagi kita semua untuk menyediakan waktu sejenak agar beristirahat dari gadget kita masing-masing untuk dapat beraktivitas yang lebih produktif, tidak hanya aktivitas sehari-hari ataupun ibadah-ibadah lain di bulan suci Ramadan, yang tentunya aktivitas tersebut berada di dunia nyata dibandingkan dunia maya.
Saya Sering Dimas Rifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.